Halo semuanya. Saya ini barusan melakukan perjalanan sepanjang 585 km ya. Kilometer menuju 600, tapi saya ogah untuk meneruskan 15 km, menambah 15 km lagi. Saya sudah kepingin sampai rumah, yaitu dari Surabaya, Banyuwangi, kembali lagi ke Surabaya. Dalam sekali jalan ya. Jadi total saya tempuh itu elapsed time-nya itu 31 jam, moving time-nya 22 jam, 22 jaman moving time. Jadi oke. Apa yang perlu saya bahas ya setelah menjalani perjalanan yang seperti itu? Badan saya ini otomatis merasa sangat letih ya. Ini hari Selasa, jadi sudah berjalan sekitar 48 jam istirahat. Saya hanya diam, tidak melakukan apa-apa, jadi saya passive recovery ya, passive recovery. Saya hanya minum yang banyak, makan, minum yang banyak, makan. Ya tentunya hari Senin kemarin ya saya masih kerja, hari ini juga normal kerja. Dan saya lakukan dengan baik semuanya ya. Tapi sebetulnya lewat dari pengalaman kemarin ini saya belajar banyak hal ya, mengenai bagaimana tubuh manusia ini bisa mengatasi situasi-situasi yang ekstrim ya, seperti itu. Apakah bisa dibilang bahwa 585 km dalam sekali jalan itu ekstrim? Ya, pemahaman ekstrim itu juga menurut banyak orang ya beda-beda ya. Satu ekstrim, satunya lagi wah enggak sepele, saya pernah 1500. Ya, saya teringat Lachlan Morton ya, cyclist dari tim EF Education itu. Lachlan Morton pernah menjalankan Tour de France alternatif Tour de France sendirian loh. Bahkan dia sampai Paris lebih dulu daripada peloton. Ekstrim sekali. Dan Lachlan Morton sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan 1.500 km dalam 3 hari. km dalam 3 hari. Berarti dia sehari harus lewat 500 km. Omong-omong menuju ke level 500 ya. Bagaimana untuk menuju ke sana ya? Anda tahu sendiri bahwa saya sudah membuat banyak video mengenai perjalanan saya long distance yang di atas 300 km ya, 350, 360, Madura, Bali round trip ya, Surabaya, Lumajang, Dampit, Surabaya, Malang Selatan, Surabaya, semuanya itu sudah di atas 300 semua, di atas 350 km. Ada rute yang saya sudah melakukan beberapa kali juga. Dan rekan saya Eko, ada 2 rekan saya, Eko sama Udin. Rekan saya Eko itu adalah rekan yang juga bersama dengan kita pada waktu 360 km Bali ya. Jadi kita sebetulnya bukan orang-orang yang first timer dalam hal long distance ya. Jadi kita ini sudah melakukan 300-an. Tapi untuk menembus di atas 300, 400 saja saya belum pernah. Ya, jadi kenapa?
kemarin itu langsung kita sepakat, ya sudah kita coba sebisa mungkin langsung double, jadi 300 double 600 begitu, ke level di atas 500. Dan syukurlah semua berjalan dengan lancar ya, syukurlah. Persiapan kita ya Anda tidak usah banyak ya, karena ya tadi itu saya barusan bawa level 300 itu sudah pernah kita jalani berkali-kali. Bahkan saya pernah mengajak ibu-ibu, 2 orang ibu 300 dan mereka lulus. Berarti sebetulnya 300 itu oke lah, jarak yang oke untuk long distance. Kalau seperti 500 ultra distance ini rasanya ya, well, saya nggak tahu. Tapi lewat pengalaman kemarin itu, katakan misalnya saya ditanyai apakah saya akan melakukan lagi 600 km, saya rasa kok enggak ya. Loh, kok enggak? Kok rasanya kok anti klimaks gitu ya? Loh, bukan saya menjatuhkan mental, enggak, tapi ya memang saya sudah kayaknya tidak perlu lagi mengulangi 600 km ya. Sudah tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, sudah cukup. Tapi mungkin 300-an masih oke lah ya, 300, 350 sih masih oke, tapi kalau sudah di atas 500 rasanya sudah enggak lah. Oke, pagi yang indah hari Sabtu tanggal 4 Juni ya. Ini saya akan melakukan perjalanan 500 km, tepatnya itu 580 km ya, dari rumah saya keluar ke Banyuwangi ya. Banyuwanginya itu di Pelabuhan Ketapang itu ya, sebagai titik target, terus kemudian kembali lagi ke rumah 580. Saya usahakan untuk menjalaninya dalam 24 jam ya. Jadi ya sebuah perjalanan, pengalaman saya yang pertama juga. Jadi saya memang benar-benar nggak tahu buta, tapi saya akan mencobanya. Oke. Pit stop kedua di sepanjang jalan Probolinggo, menikmati Batagor. Hari ini saya ditemani 2 rekan, Eko dan Udin. Luar biasa, kuat-kuat. Oke, ini lagi pit stop kedua di Probolinggo. Ya kita ngisi dulu lah, daripada nanti semakin jauh. Kita belum pernah soalnya, saya nggak tahu apa. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan untuk mengisi badan ya saya isi dulu. Perjalanan masih panjang ini. Ya. Jadi apa yang bisa dinikmati sepanjang jalan, local flavor ya dinikmati dulu, daripada nanti kalau sudah jalan terus kita melewati daerah yang sudah sepi dan merasa lapar. Wadah ya, nggak lapar nggak masalah, kita makan dulu. Keluar kota Probolinggo, wah jalannya beton seperti ini, luar biasa. Saya belum pernah lewat sini, tapi jalan seperti ini bisa menghemat banyak waktu. Asik. Luar biasa, hari yang indah. Ya, kenapa? Ya karena saya merasa bahwa tubuh manusia tuh ya ada batasnya ya. Jadi ada keterbatasan yang saya sudah tidak bisa, misalnya
Ya, itu batasan-batasan dari tubuh saya. Ya. Walaupun sudah selesai, tapi masa recovery-nya itu lumayan panjang loh. Ya. Saya tetap harus menjaga badan saya agar nutrisinya jalan terus ya. Dan menjaga stabil. Jadi saya harap besok ini saya sudah bisa kembali goes active recovery tipis-tipis gitu ya, untuk memulihkan tubuh saya, pelenturan ya, ini masih fatigue semua ini. Oke. Ingat gak, saya tidak mau melakukan lagi. Saya sudah menyadari tubuh saya. Kalau misalnya ada orang yang mengklaim bahwa wow, saya excited bahwa saya sudah melakukan ini, saya kepingin lebih lagi. Biarkan, ya, biarkan mereka merasakan adrenalin yang meluap-luap. No problem, itu mereka, bukan saya. Saya sudah tidak merasakan adrenalin yang meluap-luap lagi. Sudah cukup. Ya, dan lagian saya juga sekali lagi tidak ada lagi yang perlu saya buktikan apa-apa. Saya memilih untuk mundur aja, mundur beberapa langkah. Kalau ada orang yang saya tepuk tangan deh, kalau misalnya ada yang melakukan lebih dari 1000 km, 1500 km, saya angkat topi, salut benar-benar. Ya. Pengalaman-pengalaman apa yang bisa saya ceritakan, yaitu rute yang Anda pilih itu sangat menentukan kondisi fisik Anda, ya, rute. Jadi saya nggak tahu apakah rute kemarin itu bisa dibilang hati-hati menghajar atau rute yang gampang. Untuk kalau menurut saya sih rute kemarin itu level kesulitannya itu saya katakan lebih sulit daripada Bali ya. Walaupun Bali ada tanjakannya dan macam-macam, itu pun diakui oleh teman saya Eko, kok rasanya lebih sulit ya ini ya daripada Bali ya. Padahal rutenya itu hanya gampang, sepanjang pesisir pantai. Kalau misalnya Anda lihat di Google Map, kita mulai dihajar itu sejak keluar dari Probolinggo. Sejak keluar dari Probolinggo itu kita dihajar. Dihajar oleh apa? Angin. Luar biasa anginnya itu. Sehingga sulit sekali bagi kita untuk laju 30 kph ke atas, itu sulit sekali. Bahkan pada suatu tanjakan yang hanya 1%, 2% aja, kecepatan kita loh cuma 20 sampai 24 kph. Bayangkan. Jadi kita mengayu itu seolah-olah berat sekali. Berat. Ya, angin 5% pantai ya, angin yang menghantam dari pinggir ya, utara dan selatan anginnya. Sedangkan kita ini ke arah timur dan barat, kena terjang side wind ya, berangkatnya kena terjang side wind dari kiri, pulangnya kena terjang side wind dari angin laut dan angin darat. Aduh ya, kita tidak menduga, kita pikir bahwa oke, nggak apa-apa, berat pada saat kita pergi, mungkin baliknya enteng karena kita akan didorong angin. Ternyata tidak, sama aja. Itu Udin yang narik, luar biasa. Berapapun, sekuat apapun kecepatannya tidak akan naik di atas 30. Anginnya luar biasa. Saya belum tahu ini angin side wind atau angin headwind ini. Ya semoga nanti baliknya kita malah didorong ya. Jadi kompensasi waktu. Nggak menyangka
Tapi ya apalagi, gimana lagi, perjalanan pesisir pantai memang berat. Faktor angin itu berat sekali. Makanya kita merasa bahwa kok nggak sampai ya, berat sekali ya. Pengalaman saya waktu saya menyelesaikan Bali 360 km dengan nanjak-nanjak sekitar lebih dari 20.000 meter elevasi, itu saya tiba di hotel pada jam 10 malam. Nah ini jam 10 malam saya masih belum bisa melakukan 360 km, saya masih 300. Jam 10 malam. Dengan keadaan elevasi yang sebegitu. Ya. Kenapa? Ya tadi itu. Walaupun elevasinya itu tidak tinggi. Berat sekali. Berat sekali. Ya, kita juga kena hujan ya pas perjalanan pulang keluar dari Banyuwangi menuju hampir masuk ke hutan Baluran itu kena hujan. Ya. Itu nanti saya akan bahas juga, hujan ini memengaruhi fisik kita, ya, mempengaruhi fisik dan mental cuaca ini. Oke, rute dari Paiton ke Banyuwangi itu ternyata adalah rute yang menghajar secara psikologi, ya, psikologis dan psikis. Karena apa? Jalannya kan tidak rata juga ya. Wow, itu berapa ratus kilometer tuh dari Paiton ke Banyuwangi itu sekitar lebih dari hampir 150 km gitu. Jalannya bergelombang terus. Ya itu kalau Anda naik sepeda yang bannya tipis seperti road bike itu, tuh itu tadi itu. Ya, getaran itu akhirnya menumpuk terus, menghantam badan kita, ya, terakumulasi menghantam badan kita. Jadi badan kita ini dihajar terus ya, fatigue ya, fatigue. Meter 180 di kawasan Basuki, masih nanjak-nanjak rolling ya. Panasnya bukan main. Average speed nggak bisa lebih banter. Selain angin juga rolling. Kita sudah keluar Pasir Putih ya. Cari makan siang ini. Aduh, udah luar biasa penatnya. Meneruskan perjalanan. Setelah kita makan tadi di situ Bondo, kilometer ke 200 ya. Bondo, Ketapang, Banyuwangi. Sebuah harapan. Kelihatannya sih deket tapi ya jauh kalau dipancal. Perjalanan masih jauh. Sudah mulai senja sore. Kita mau masuk hutan Baluran. Luar biasa perjalanannya soalnya banyak rolling dan lawan angin. Luar biasa. Luar biasa. Bayangkan nanjak 2% tapi sepanjang 30 kilo. Nggak tahu itu kalau dikalkulasi elevasinya berapa itu. Anyway, makanya kita merasa speed 20, 24, aduh berat sekali, padahal 20 sampai 24 aja. Sekarang agak lega tapi tetap rolling. Dan karena kita tidak pernah jalan ke sini ya, oke, kita ikuti aja. 3%, 4%, 5%, 6%, ayo 7%. Ayo, berapa lagi? 7%. Baluran National Park, guys. Beautiful. Baluran National Park. 6%. 7.
8. Wow, depan masih banyak. Mau finish dihajar. Yo! Baluran climb guys, nggak ada habis-habisnya. 30 km. Iya Jal, look at that. Tuh lihat tuh lampu di puncak. Ayo kita nikmati saja. Yang naik mobil pasti nggak terasa. Yang naik sepeda dari Surabaya bawa abot-abot. Aduh. Aduh. Hey, come on. Sampai truk itu. Aduh. Lalu ada bonus. Jadi kalau naik terus, don't give up. Don't give up. Selesaikan. Anda akan diberi bonus seperti ini. Wuhui. Cantik. Senja lagi. Apa ada lagi sensasi yang lebih nikmat daripada bersepeda di Baluran di senja hari? Oke. Ya, sensasi kriterium di Baluran di senja, di jam senja. Luar biasa, luar biasa. Tapi nanti ini perjalanan baliknya kita yang dihajar habis-habisan karena nanjak tiada henti. Wah, sampai juga. Sampai juga. Luar biasa. 296. Saya tidak tahu ini jam berapa ini. Ya, jam 7 malam. Luar biasa. Aduh, kaki saya sudah mulai teng-teng ini. Ya, karena jam makan malam. Perut juga sudah lapar. Oke.
Ya nanti perjalanan pulang rasanya kita harus pelan-pelan aja lah. Ya, saya tinggal menempuh 200 km lagi untuk 500. Ya, tapi saya pelan-pelan aja lah. Semuanya lancar. Ini ketemu grup Vespa yang mereka start dari Malang. Ya luar biasa. Yang penting kita menikmati perjalanan. Malang Vespa, Malpes. Kemana? Bali. Oh lagi ke Bali. Ya. Tapi kita harus pulang ini habis ini. Jadi rute itu ternyata menipu kita. Ya kita lihat di jalan kelihatin lempeng ya. Di Google Map kita hanya melihat sebagai itu garis lurus. Wah gampang. Tapi waktu kita jalani, waduh luar biasa. Ketipu kita. Ya. Jangan pernah ketipu dengan Google Map. Ya. Jadi kenyataan tidak seindah yang dilihat di Google Map, karena Google Map hanya memberikan Anda garis-garis begitu. Tapi waktu dilakukan ya elemen-elemen dari temperatur panas sekali ya waktu siang itu, angin ya, kondisi aspal jalanan, dan terutama kondisi traffic ya. Trafficnya di situ tuh penuh dengan apa? Truk, bis, yang setiap kali mesti mengeluarkan asap solar, ya, debu, terus asap hitam. Waduh, muka kita hitam semua. Itu salah satu yang mempengaruhi kita untuk down secara fisik ya. Tidak ada udara yang benar-benar fresh, ya. Bayangkan sampai dari Probolinggo sampai ke Banyuwangi itu kita disikat terus dengan udara yang polusi itu dari asap ya. Makanya kita merasa kenapa kok misalnya kita nanjak itu begitu enak, segar ya, badannya itu fresh ya. Walaupun nanjak 20% kita nggak akan terasa, kita tetap masuk ya karena udaranya segar. Begitu Anda kena di darat yang seperti itu, yang kemarin banyak truk ya, itu ya paling sangat mempengaruhi paru-paru ya. Itulah sebabnya kita kenapa kok nggak sampai-sampai ya, pergi nggak sampai-sampai, pulang nggak tutup-tutup nggak itu, karena pulangnya tetap diganjar dengan bis-bis dan truk-truk yang lewat itu. Tuh bahaya. Oke, tadi faktor badan kita sudah tidak bisa, saya rasa tidak bisa lagi ya, cukup sudah ketahanan kita untuk sekian ratus kilometer. Untuk menambah saya rasa sih enggak lah, kecuali kita memang berhenti untuk tidur beberapa saat ya, beberapa jam. Kita tidurnya loh cuma 15 menit, bangun lanjut, tidur setengah jam paling lama, bangun lanjut ya, ngantuk tidur setengah jam, bangun lanjut. Jadi micro sleep ya, tidak ada light sleepnya pun, tidak ada, micro sleep terus. Jadi waktu kita bangun tuh mata kita itu masih tidak jelas begitu, apalagi saya pakai kacamata. Aduh luar biasa ya. Dan faktor selanjutnya adalah faktor udara ya, cuaca, suhu udara ya, keadaan tadi, kualitas udara ya, polusi dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Waktu kita baru keluar dari Banyuwangi, sekitar 5 kilo keluar dari Banyuwangi menuju ke Baluran, tapi sebelum masuk Baluran itu kita dihajar oleh hujan. Nah hujan ini sangat mempengaruhi kita secara psikologis ya, karena hujan malam-malam, bayangkan dinginnya luar biasa, malam-malam hujannya. Pada waktu kita berangkat menuju ke Banyuwangi itu kita sudah tahu bahwa ada banyak kilat ya, tapi kita berharap agar tidak
Tapi kenyataannya ya juga setelah kita makan malam dan kembali ke sebelum masuki hutan baluran, kita sudah diganjar, ya, diganjar oleh hujan sehingga kita basah semua, ya. Dan bodohnya saya ini punya jaket cycling tapi saya tidak bawa, ya. Teman saya Eko sudah bilang bawa jersey ekstra yang kering, ya, untuk ganti. Juga saya tidak membawa. Saya hanya membawa vest. Aduh, bayangkan. Jadi seharian badan saya ini jemek, ya, misalnya. Jemek, terus apa itu, pliket, ya. Aduh, tidak nyaman sama sekali. Dan waktu perjalanan pulang siangnya kena panas, aduh, tambah luar biasa. Dan karena hujan, kacamata saya ya kena air dan pandangan saya terbatas, ya. Jadi pantulan-pantulan cahaya dari arah berlawanan itu, mobil, truk dan bis itu sangat mengganggu, sehingga saya juga sangat was-was, ya. Apalagi kalau misalnya aspal itu kalau sudah kena hujan kan jadi basah, ya. Lampu Anda ini loh memantul balik. Jadi saya bawa lampu itu, saya pasang, dia itu memantul balik ke kacamata saya sehingga saya malah merasa silau. Luar biasa. Ya kalau mau tahu sepedaan di Baluran jam 10 malam kayak apa rasanya, ya seperti inilah. Gelap gulita. Rekan-rekan di belakang. Gelap gulita, sangat gelap. Lain kalau misalnya dalam keadaan aspal kering, ya, jalanan aspal Anda bisa lihat sebagai warna abu-abu, ya kan, kalau malam itu. Tapi kalau misalnya kena air itu warnanya hitam, gelap, ya. Memasuki hutan Baluran yang tidak ada lampunya, wah, saya bersyukur karena hujan sudah selesai dan karena banyak truk dan bis yang lewat sehingga jalanannya kan kena bekas ban gitu, ya, sehingga kalau kena bekas ban kan cepat kering. Ya itu, jadi kita terbantu. Jadi waktu masuk hutan Baluran itu lampu saya itu sudah nggak bisa ya menerangi, tapi kan jalanan masih hitam. Tapi karena ada bekas ban itu, jadi kita mengambil apa itu ya penunjuk, bagus sebagai penunjuk jalan bekas ban itu, ya. Jadi kita jalan ngikuti aja bekas ban itu, ya. Sehingga kita mampu keluar dari Baluran sepanjang 25 km, ya, Baluran itu. Pengalaman yang indah sih sebetulnya. Cuman ya kalau untuk melakukan lagi sebaiknya melakukan di siang hari saja, di pagi hari atau siang hari. Jangan sampai di malam hari. Konyol itu, konyol sekali. Oke guys, ini sudah jam 5 pagi, ya. Dan kita baru menempuh 400 km. Jadi sangat meleset 100 km, ya. Semula kan kita target bahwa dalam 24 jam kita selesai, ternyata nggak bisa, ya. Kita terlalu capek kena hujan tadi di Banyuwangi sekitar pukul 9:30, dan itu pukulan yang telak bagi kita, ya, karena dingin, ya, dingin sekali. Angin, aduh, luar biasa. Ya maklum, ya, kita juga baru belajar, ya, namanya pengalaman baru, ya. Ternyata perjalanan pesisir pantai dari Probolinggo ke Banyuwangi itu memang selalu kena side wind, ya, angin laut, angin darat, ya, belajar. Dan selain side wind, kita juga dipukul dengan tanjakan-tanjakan yang istilahnya, aduh, tanjakannya itu hanya 1%, 2%, tapi panjangnya puluhan kilometer, ya. Bayangkan dari Probolinggo ke Banyuwangi itu sekitar hampir 200 km. Luar biasa.
Nah, kita ini sekarang masih di Besuki. Besuki ke Probolinggo itu masih jauh. Kita harus berhenti setiap 20 km ya untuk rehat sejenak dan haus ya, karena angin ini haus luar biasa. Tuh saya sudah pesan kopi. Oke, tepatnya 24 jam kita tempuh 424 kilo. Kita sekarang berada di Besuki untuk makan pagi sarapan. Kalau tadi kita berangkat ya, setiap 40 km kita pit stop. Tapi waktu kita pulang, setiap 20 kilo rasanya kita harus berhenti. Karena apa? Fatigue. Badannya sudah enggak hancur. Badannya sudah nggak bisa bertahan terlalu lama di sepeda ya. Sepedanya kaku ya, road bike. Anda tahu sini, aduh, sakit semua. Jadi mulai dari pinggang, ini bukan masalah bike fitting lagi ya, nggak ada bike fitting yang bisa sampai 500 kilo. Ya, kita yang terlalu bodoh sebenarnya. Oke, kita nikmati saja ini breakfastnya. Makan pagi kilometer 425. Ya. Untung kita menemukan tempat makan seperti ini. Untung. Prasmanan. Ini apa ini? Ini empal. Wah, ini istimewa guys. Istimewa guys. Iya. Wow. Empal. Ini ayam. Ini ayam ini. Itu ronde. Telur. Oke. Cumi guys. Cuminya hitam. Ya itu tadi mata saya kepengaruh dengan air ya, sehingga tidak bisa maksimal. Terus ya faktor-faktor lain ya saya rasa tidak ada lain. Apa target saya berikutnya? Tidak ada. Saya sudah tidak menarget apa-apa. Saya hanya mau sepedaan yang lebih santai, ya, lebih santai aja. Saya belum membuat rencana-rencana lain tentang sepedaan di sini. Kayak saya sudah tidak bisa mikir lagi. Anda bisa lihat dari cara saya ngomong aja sudah ngalor ngidul. Enggak, ya itu efek dari perjalanan jauh kemarin. Jadi saya tidak bisa fokus pada apa yang benar-benar jernih begitu ya. Tapi satu hal yang pasti, kayaknya butuh istirahat yang lama untuk menjalani lagi long distance. Tapi yang pasti juga long distance-nya tidak akan lebih dari 400 kilo, ya 300-an aja. 200 itu adalah yang paling ideal menurut saya, karena Anda bisa pulang rumah dan Anda bisa rest and recovery gitu ya. 200 km dengan naik gunung, naik gunung pun no problem. Kemudian Anda pulang, berjumpa bersama istri dan anak, tidur yang nyaman, enak, sehingga besoknya juga kembali beraktivitas. Ya, yang saya rasa itu saja, nggak ada tambahan lain-lain. Kalau misalnya Anda mau melakukan perjalanan sejauh itu, ya mungkin bisa perhatikan apa yang saya ucapkan di video ini. Saya tidak perlu melebih-lebihkan, menambah-nambahi seperti seolah-olah saya ini megalomaniak. Tidak. Ya, saya orang biasa, ya saya bukan orang yang saya kuat. Tidak, karena teman-teman saya juga lebih kuat dari saya. Ya, semua ini saya jalani dengan normal, biasa.
Ya, sebagai tambahan kecil ya, misalnya sepeda apa yang saya pakai kemarin? Nah, sepeda saya itu sepeda biasa, normal, murah, Giant TCR ADV 2, grup set 105, disc brake, itu saja. Sederhana kan? Ya, teman saya malah lebih sederhana, Polygon Stratos, ya itu. Jadi nggak usah lah bilang nonjolin sepeda ini, sepeda itu, ya semua sepeda bisa, ya. Kita aja bisa enggak. Ya. Ada orang yang bingung memilih sepeda, oh jaraknya jauh harus sepeda endurance. Ya jangan ditanyakan itu, orangnya endurance enggak gitu, orangnya mampu endurance enggak, nah gitu. Sepedanya endurance, tapi nggak pernah diajak endurance karena orangnya sendiri nggak mampu endurance. Ya terus gimana? Ya itu aja. Oke, itu saja. Nggak usah berpolemik soal sepeda-sepeda, nggak usah. Semua sepeda bagus. Ya. Anda kalau misalnya mau beli sepeda di terminal bike, silakan. Kita punya banyak brand. Saya siap melayani Anda sesuai kebutuhan Anda. Ya, bukan sesuai merek, tapi sesuai kebutuhan. Oke, thank you.